Para komandan pasukan bersamping barisan kerjanya. Para istirahat di tempat. Jakarta di bawah pimpinan Letda Dewanto dilanjutkan dengan Peloton Perwira Menengah Bakamla RI dengan Komandan Peloton Letkol Bakamla Susilo Anggoro. Berdiri di sebelahnya Peloton Personel Pria Bakamla RI dengan Komandan Peloton Kapten Bakamla Andi Setiawan. Dilanjutkan Peloton Personel Wanita Bakamla RI dengan Komandan Peloton Kapten Bakamla Maya Diana. Serta turut hadir di tengah-tengah kita semua Peloton TNI Angkatan Laut dari Koarmada RI dan Peloton Gabungan dari Pol Airut, Imigrasi, Basarnas, KPLP, PSDKP, Badan Intelijen Negara, Bea Cukai, dan Badan Narkotika Nasional. Bertindak sebagai Komandan Upacara, Kolonel Bakamla Gugun Saiful Rohman, yang sehari-harinya bertugas sebagai Pranata Humas Ahli Madya Bakamla RI. Hadirin sekalian, marilah kita ikuti jalannya upacara dengan hikmat. Inspektur Upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan. Lapor
peringatan Hari Ulang Tahun ke-18 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Pemeriksaan pasukan selesai. Lanjutkan. Lanjutkan. Para undangan dimohon berdiri. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Raksa Mahipa, Camut Resu Nusantara, memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Pataka Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Raksa Mahipa, Camut Resu Nusantara. Kepada Pataka Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Raksa Mahipa, Camut Resu Nusantara. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta, mulai.
Selesai. Maju, jalan. Kerjakan. Sumpah menjaga laut Nusantara. Demi Tuhan Yang Maha Esa, kami menjaga laut Nusantara bersumpah. 1. Adalah insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Patuh pada hukum, disiplin, dan jaga kehormatan diri sebagai satria penjaga laut Nusantara. 4. Taat pada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. 5. Teguh dan amanah dalam menjaga rahasia jabatan. Kembali ke tempat. Maju, jalan. Maju, jalan. Balik, jalan. Luruskan. Terapkan. Istirahatkan. Parade. Istirahat. Istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Bakamla dari masa ke masa beserta istri, yang saya hormati Sestama Bakamla RI beserta istri, yang saya hormati pejabat eselon 1 dan 2 Bakamla RI beserta istri, yang saya hormati Ketua DWP beserta pengurus DWP Bakamla RI, serta seluruh peserta upacara yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-18 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Jalan dengan terbitnya Perpres nomor 59 tahun 2023 tentang kebijakan nasional penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Bakamla terus melakukan inovasi dan sinergitas dalam upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Tantangan di tataran regional, khususnya menyangkut isu keamanan laut dan keselamatan pelayaran dewasa ini, serta sistem informasi yang masih bersifat sektoral, tidak menyurutkan semangat Bakamla RI untuk menghadirkan kondisi laut Indonesia yang bebas dari segala bentuk pelanggaran hukum dan memberikan rasa aman bagi pengguna laut.
Sampai hari ini, berbagai capaian telah ditorehkan oleh Bakamla RI, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Antara lain, dalam hal penyelenggaraan patroli nasional yang telah dilakukan Bakamla bersama-sama dengan instansi teknis dan instansi terkait, berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba, illegal mining, illegal oil, penangkapan terhadap kapal yang melakukan pencemaran di laut, serta menggagalkan penyelundupan pekerja migran. Keberhasilan Bakamla dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban juga beriringan dengan progres keberhasilan dalam pelaksanaan good governance di lingkungan Bakamla RI dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan Bakamla memperoleh predikat WTP selama 3 kali berturut-turut, predikat AA atau sangat memuaskan pengawasan kearsipan tahun 2023, predikat AA atau istimewa Indeks Reformasi Hukum dan Instansi MESO tahun 2023. Peringkat A, kategori sangat baik untuk Kantor Pengelolaan Informasi Mara Bahaya Laut Bakamla sebagai unit penyelenggara pelayanan publik, dan predikat sangat baik untuk penilaian indeks kualitas kebijakan Bakamla. Kemudian tahun 2023 ini Bakamla bersama dengan instansi terkait dan instansi teknis telah melaksanakan pengukuran Indeks Keamanan Laut Nasional atau IKLN dengan nilai 56 atau predikat cukup terkendali. Berbagai prestasi-prestasi ini sepatutnya tidak membuat kita berpuas diri, namun justru semakin memacu semangat kita, semua penjaga laut Nusantara Bakamla RI, untuk memberikan kinerja terbaik di tahun-tahun ke depan. Hadirin yang saya banggakan, peringatan Hari Ulang Tahun Bakamla tahun ini mengusung tema Indonesia Coast Guard yang modern dan profesional untuk Indonesia maju. Harapannya melalui tema ini akan menjadi pendorong semangat bagi seluruh personel Bakamla untuk terus bekerja, berkarya, dan mendedikasikan diri demi terwujudnya keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dengan semangat yang diusung oleh tema tersebut, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak seluruh penjaga laut Nusantara Bakamla RI untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mari selalu kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bekal kita semua dalam menjalankan tugas dan memberikan pengabdian terbaik kepada negara dan bangsa tercinta. Yang kedua, perkuat fungsi Bakamla RI sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dengan kinerja yang tinggi dan nyata dalam penyelenggaraan patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut. Ketiga, tingkatkan kemampuan personel untuk menjawab tantangan guna mewujudkan Bakamla RI sebagai Coast Guard yang modern dan profesional. Keempat, bangun mindset dan kultur set yang terintegrasi dengan core value ASN, yaitu berakhlak, yaitu berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang kelima, tanamkan terus dan tumbuhkan rasa bangga bahwa Bakamla RI sebagai Coast Guard Indonesia. Yang keenam, untuk tetap menjaga nama baik satuan, hindari segala bentuk pelanggaran yang tidak terpuji yang dapat merugikan diri sendiri maupun satuan. Hadirin serta para peserta upacara sekalian, sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2024 serta Dirgahayu Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua dalam rangka memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om.
Raksa Mahipa Cabut Resu Nusantara Syah. Penghormatan kepada Pataka Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Raksa Mahipa Cabut Resu Nusantara Syah. Kepada Pataka Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Raksa Mahipa Cabut Resu Nusantara Syah. Pataka Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Raksa Mahipa Cabut Resu Nusantara Syah meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan Kepada Inspektur Upacara. Hormat! menyanyikan Mars Bakamla RI.
upacara selesai, komandan upacara dapat mengistirahatkan pasukannya. Istirahat, ditempat. Selamat pagi rekan-rekan media. Seperti yang kita sudah ikuti bersama, pagi ini kami Bakamla RI melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun yang ke-18 Bakamla RI. Kami melaksanakan dengan upacara yang sederhana saja, melibatkan selain dari pasukan dari Bakamla RI, juga melibatkan dari instansi-instansi lain yang terkait, ada TNI Angkatan Laut, ada Basarnas, dari Polair, dari Bea Cukai, dan PSDKP, dan yang lainnya. Tim juga hadir. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Peringatan ini kita laksanakan setiap tahun untuk mengingatkan kembali bahwa umur Bakamla RI semakin lama semakin bertambah. Secara otomatis juga bahwa kita juga tuntutan juga untuk Bakamla ini semakin bertambah dan semakin tinggi tuntutannya. Terutama sesuai dengan tugas pokok Bakamla RI menjaga keamanan dan keselamatan dan juga penegakan hukum di laut Indonesia maupun di laut jurisdiksi Indonesia. Dan hal ini juga untuk memberikan semangat juga kepada seluruh personel Bakamla RI, baik yang di Jakarta maupun yang berada di zona barat, zona tengah maupun zona timur, dan seluruh pangkalan SPKAL dan stasiun kita. Kita harus selalu semangat dan meningkatkan semangat kita walaupun dengan penuh keterbatasan. Kita sudah diamanatkan oleh Bapak Presiden untuk melaksanakan patroli dengan berkoordinasi dan mengajak instansi-instansi lain, instansi maritim yang terkait untuk melaksanakan patroli bersama, berupa patroli nasional maupun patroli terkoordinasi. Mudah-mudahan dengan keterbatasan yang ada dan kerjasama dengan instansi-instansi lain, kami harapkan keamanan laut kita ini semakin lama semakin meningkat dan bisa memberikan keselamatan dan kenyamanan untuk pengguna laut. Dan pada ujungnya nanti kita juga ingin kontribusi Bakamla ini untuk pembangunan nasional Indonesia. Saya kira itu yang kita lakukan. Pak Jin, kan terkait dengan pengungsi Rohingya kan jadi isu nasional. Kira-kira pengalaman dalam Bakamla di mana, terus koordinasi juga? Baik, terima kasih. Terkait dengan penanganan pengungsi Rohingya, Bakamla RI kita dengan keterbatasan unsur, dengan keterbatasan juga untuk operasi kita yang sampai saat ini belum bisa sepanjang tahun kita laksanakan. Kita sudah mengerahkan satu kapal kita, KN Marore di perairan Aceh, dan kita di perairan Aceh bergabung dengan instansi lain, dengan TNI Angkatan Laut, dengan unsur-unsur dari Polri. Sampai sekarang masih di laut, dan seperti kita ketahui belakangan ini sudah tidak ada lagi yang masuk. Tapi kita tetap mewaspadai untuk tahun 2024 kita akan tetap laksanakan, walaupun yang 2023 ini sebenarnya sudah habis kita untuk pelaksanaan operasinya, tapi kita upayakan untuk terus melaksanakan operasi. Kita sudah berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut, instansi lain, dengan Menko Polhukam juga, dengan Ibu Menlu juga kita sudah berkoordinasi. Selanjutnya mudah-mudahan kita mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Kami pasti selalu berusaha untuk memberikan keamanan laut, terutama di Aceh dan khusus Rohingya. Namun ini kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bekerja bersama-sama, juga mengikuti
perintah maupun arahan dari Bapak Presiden maupun kebijakan politik kita, politik luar negeri kita. Sampai sekarang saya belum dapat isunya. Kalau isu mungkin nggak akan sampai ke saya. Kalau berita informasi mungkin sampai. Kalau baru isu mungkin nggak sampai. Mungkin bisa dicari di medsos. Sampai saat ini Bakamla kita memiliki 10 kapal. Kita sebut kapal negara atau KN. Ada 10 kapal, kita bagi di 3 zona. Jadi kira-kira dengan 10 kapal dibagi 3 zona, barat, tengah, dan timur. Zona barat ini kantornya di Batam, zona tengah kantornya di Manado, zona timur kantornya di Ambon. Dengan 10 unsur itu, ya mudah-mudahan kami bisa menjalankan tugas. Terus terang saya 3 bulan sudah menjadi kepala Bakamla RI. Kalau melihat peta Indonesia kayaknya ini apa ya? Bagaimana ya dengan 10 kapal mengamankan seluruh perairan Indonesia? Ya makanya kami minta dukungan seluruh masyarakat terkait, terutama pemerintah pusat untuk terus kami dapat membangun Bakamla ini semakin kuat, semakin besar, dan mudah-mudahan juga mendapat dukungan dari kementerian atau lembaga lain bahwa memang urusan keamanan laut ini harus bekerja bersama-sama. Dan kita harus menghilangkan sekat-sekat ego sektoralnya masing-masing, bahwa kalau Bakamla dan saya pribadi juga berpendapat bahwa lautlah masa depannya Indonesia ini. Makanya kita harus jaga bersama-sama. Kami tidak akan mampu untuk sendirian. Kami minta bantuan semuanya. Jadi terharu. Pak, untuk kemarin kan Bakamla menguji meriam ya Pak, meriam 30 mm kalau nggak salah ya. Itu rencananya akan ditempatkan di 10 kapalnya Bakamla atau seperti apa Pak? Kemudian yang kedua, tadi disinggung soal keterbatasan Bakamla sendiri terkait dengan armada patroli. Itu idealnya berapa Pak? Apakah Bakamla sudah melakukan kajian gitu? Untuk idealnya seperti apa? Berapa banyak misalnya? Baik, terima kasih. Yang pertama terkait uji coba senjata. Dulu kemarin kita melaksanakan uji coba senjata meriam kecil ya, 30 mm. Itu buatan mana? Turki. Buat Turki. Kemudian sudah terlaksana dengan baik. Ada 4 kapal yang kita uji cobakan kemarin. 3 berhasil, yang 1 masih ada penyempurnaan. Untuk ada 1 alat elektroniknya yang kurang berfungsi. Mungkin awal tahun nanti kita laksanakan uji coba kembali, baru untuk 4 kapal. Untuk tahun depan kita berencana akan mengadakan 2 meriam lagi, 30 mm. Jadi mudah-mudahan ini juga menambah kemampuan Bakamla untuk pengamanan di laut. Karena selama ini kita tidak memiliki meriam, jadi bagaimana satpam aja bawa pentung ya. Bakamla di tengah laut kalau nggak ada pentungnya, nggak ada senjatanya, rasanya di dada-dada aja itu tuan ada tuan di laut. Memang sangat penting. Mungkin kedepannya juga semua kapal akan kita penuhi dengan senjata, dan juga kita berencana seluruh kapal Bakamla RI nanti kedepannya seluruh kapal Bakamla ini kita lengkapi dengan laboratorium untuk mendeteksi dan menguji langsung di tengah laut tentang narkoba, mineral. Jadi tidak perlu membawa kapal yang kita periksa untuk bawa ke darat dulu, makan waktu, makan bahan bakar, makanan dan segala macam. Mudah-mudahan dengan adanya rek itu nanti bisa kita langsung putuskan bahwa kapal ini bersalah atau tidak di tengah laut on the spot di tempat itu, jadi tidak menyita waktu terlalu banyak bagi pengguna laut atau maupun orang yang berusaha di laut. Ini mengurangi kerugian mereka, karena di bawah darat mereka harus meliput sampan atau sampai mengeluarkan uang lagi biaya untuk ke pelabuhan. Mudah-mudahan ini dapat lebih memberikan kenyamanan untuk pengguna laut.
kemudian tadi jumlah kapal memang kita sudah hitung ya. Minimal itu masing-masing zona itu 30 kapal, jadi 30. Dan itu kalau berlayar sekali saja. Padahal dalam pelaksanaan operasi kita harus mempunyai operational cycle ya. Jadi ada 30% yang operasi, 30% perbaikan, 30% itu standby, latihan dan persiapan. Jadi dikali tiga. Mudah-mudahan ini. Tapi sementara kita atasi dengan kerjasama dengan instansi lain, dengan Angkatan Laut, dengan Polair, dengan instansi lain yang memiliki kapal-kapal di laut. Dan alhamdulillah selama ini kita bisa terlaksana dengan baik, koordinasi dengan baik, dan kita punya saling pengertian dan mohon dukungan. Pak Mujid, satu lagi untuk memperjelas saja tadi pertanyaan terkait Prof. India. Sebenarnya tugas yang diberikan negara atau pemerintah kepada Bakamla itu terkait kapal yang dari Myanmar itu seperti apa sih Pak? Apakah kalau misalnya masuk di wilayah Indonesia harus dipulangkan atau seperti apa? Kedua, beberapa waktu lalu juga ada kerjasama dengan Bakamla dengan APMM Malaysia. Ini update-nya sejauh ini seperti apa? Baik, saya ini kan tentang Rohingya. Kita memang tugasnya untuk mencegah pengungsi Rohingya masuk ke perairan Indonesia. Namun perlu diingat ya buat rekan-rekan seluruh masyarakat juga. Kita sebagai aparat di laut, sebagai seorang pelaut, jadi seluruh dunia ini punya kode etis dan peraturannya. Tidak hanya peraturan Indonesia saja. Siapapun, jangankan Rohingya, yang belum tahu kita salahnya apa. Musuh yang salah aja kita harus tolong. Kalau mereka punya kedaruratan maupun emergency demand. Kalau kita tidak laksanakan menolong, itu sudah melanggar aturan dunia yang kita bisa dikira. Dan terkait tadi apa ini? APMM Pak, kerjasama. APMM, ya inilah bentuk kerjasama yang apa? Ya, ini satu contoh kerjasama yang baik kita dengan negara-negara tetangga, bahwa dengan APMM pada saat kita melaksanakan hot pursuit, pengejaran mulai dari perairan kita sampai mereka keluar dengan wilayah kita masuk ke negara lain, itu kita laksanakan namanya hot pursuit. Jadi pada saat itu kita hanya cukup pakai handphone saja, sudah diaksi sama APMM, sudah dibantu, dan hasilnya seperti yang kita akui, kapal pelanggarnya bisa kita tahan dan kita proses lebih lanjut. Namun karena saat ini Bakamla belum mempunyai kewenangan penyidikan, kita serahkan ke instansi yang terkait. Mudah-mudahan sekali lagi dukungannya semuanya, termasuk masyarakat, mungkin rekan-rekan di DPR RI untuk memberikan kewenangan penyidik ini. Karena pelaksanaan penyidikan bisa bertele-tele jadi. Karena kami tangkap harus bawa lagi ke instansi lain untuk diserah terimakan, ada prosedurnya, ada dokumen-dokumen yang harus kita laksanakan. Seandainya kita juga langsung sebagai penyidik, seperti tadi kita tentukan bersalah tidak, bersalahnya di tengah laut. Kalau salah kita tarik, kami berlayar kita bisa langsung disidik. Sampai di pangkalan tidak waktu lama, kita langsung bisa sampai ke kejaksaan untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut. Demikian. Singkat saya Pak, saya mau tanya singkat saya Pak, resolusi Bakamla di 2024 Pak. Bakamla ya, kalau kita ini tidak hanya 2024, kita jaga. Di 2024 saja Pak resolusi. 2024 pokoknya kita akan kembangkan terus Bakamla ini, kemudian kita akan bentuk ada satuan-satuan baru, termasuk satuan tempat pusat latihan dan pendidikan kita. Nanti akan dilengkapi dengan peralatan simulator untuk senjata, simulator mungkin kalau ada untuk penanggulangan kebocoran maupun kebakaran di kapal, dan kemudian fasilitas untuk latihan pertolongan di laut. Nanti kita bisa berkolaborasi dengan Basarnas dan pelaksanaan di lapangan. Mungkin Terima kalau kasih. personil ini masih sedikit sekali, masih 1.107. Ya, kalau kemarin saya habis studi banding ke Coast Guard Filipina, karena Filipina ini kan
sama-sama negara kepulauan. Mungkin wilayahnya seperempat Indonesia, mungkin wilayah perairannya. Namun personilnya 30.500 orang. Padahal mereka seperempatnya kita. Sementara Bakamla personilnya 1.100. Ya, jadi boleh nanti pulang ke rumah dibayangkan kurang ajar, nggak bahaya. Jadi bayangan seperti itu, termasuk kapal mereka, kapalnya udah ratusan. Dan di sosmed kita berapa negara kita sempat bertemu, studi banding, seperti di Australia itu suatu komando dilakukan. Di Filipina juga begitu, karena mereka melaksanakan fungsi selain keamanan laut juga keimigrasian, tentang keselamatan laut, termasuk SAR. Waktu kemarin di Filipina juga kita dipertontonkan bagaimana mereka punya kemampuan SAR, peralatannya juga dilengkap. Jadi ya kita berusaha ke sana. Jadi resolusinya ini banyak. Mungkin saya sudah tidak lagi harus tetap berlanjut. Karena sekali lagi masa depan kita di laut. Lama-lama di daratnya habis, tinggal di laut dan bisa kita perbarui terus dan kita jaga keamanan. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan, periode-periode ke depan, Indonesia menjadi nomor satu tentang kemaritiman di dunia. Baik perikanannya, baik industrinya, baik pendidikannya, maupun bisnis dan perdagangan. Kita harus jadi nomor satu. Negara kita ini semua harus bisa gitu. Mudah-mudahan siapapun yang menjadi pemimpin mempunyai visi yang sama dengan semangat yang sama. Dan ini kalau mungkin bisa didengar, kami sampaikan bahwa kami titip maritimnya Indonesia ini, kelautan Indonesia ini, semua dengan sumber daya alam dan sebagainya di laut ini kita kelola sebaik mungkin dengan konsep yang jelas dan tahapan yang juga jelas. Mudah-mudahan ini juga bisa memajukan Indonesia dan juga memajukan pegiat-pegiat di laut maupun para nelayan-nelayan kita. Kita sudah 78 tahun merdeka, kita masih belum sepenuhnya dapat membantu masyarakat pesisir, masyarakat nelayan, pengguna laut dan sebagainya untuk hidup lebih baik dan sebagainya. Mungkin Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.